Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-44 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati kehangatan kasih Tuhan dalam peristirahatan kita, dan kembali kita dibangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah orang Kristen yang paling malang. Mengapa bisa demikian? Tema ini sangat menarik karena terdengar paradoks. Mengapa orang Kristen yang katanya memiliki janji keselamatan bisa disebut sebagai orang yang paling malang atau paling menderita? Paulus sedang memberikan argumen yang sangat jujur tentang realitas iman kita, iman kekristenan. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang menegur cara pandang yang dangkal. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk mencari solusi di dunia ini saja. Seperti apa? Kesembuhan, kekayaan, atau ketenangan pikiran sesaat. Jika fokus kita pada Kristus hanya sebatas berkat di bumi, kita sedang membangun rumah di atas pasir. Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan kita, apakah kita mengikuti Tuhan karena siapa Dia? Atau hanya karena apa yang bisa Dia berikan di tangan kita hari ini? Mengapa disebut paling malang atau menderita? Mari kita bayangkan jika kebangkitan itu tidak ada dan Yesus tetap mati di dalam kubur. Kita menahan diri dari keinginan duniawi, memikul salib dan menderita demi iman. Jika tidak ada kekekalan, maka semua pengorbanan itu adalah kebodohan. Bapak Ibu Saudara, kita memberitakan Injil yang tidak nyata, hidup dalam ilusi, dan membuang waktu untuk sesuatu yang tidak ada ujungnya. Nah, Paulus ingin mengatakan, tanpa kebangkitan, orang Kristen adalah orang yang paling kasihan di dunia, karena mereka menderita untuk sebuah janji yang kosong. Kabar baik pagi ini Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang melampaui maut. Paulus tidak berhenti di ayat 19. Ayat selanjutnya, pasal yang sama di ayat yang ke-20 menegaskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Karena Kristus bangkit, maka penderitaan kita saat ini memiliki tujuan. Penderitaan karena iman bukan lagi kemalangan, melainkan investasi kemuliaan. Kita bukan orang yang paling malang, melainkan orang yang paling beruntung karena memiliki jaminan hidup kekekalan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang paling menderita jika kita beriman tapi tidak percaya pada kuasa kebangkitan. Namun bagi kita yang percaya, penderitaan saat ini bersifat sementara. Jangan biarkan masalah dunia membuat kita lupa pada rumah kekal yang Tuhan sudah sediakan. Dan itu pasti tergenapi. Bapak Ibu Saudara, setiap air mata dan pengorbanan Anda dalam Tuhan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Puji Tuhan. Ubahlah pandangan kita. Jangan lagi memandang Tuhan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan hidup di bumi, tetapi sebagai Raja yang telah mengalahkan maut bagi kita.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman, membukakan mata rohani kami untuk memandang kepada Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut oleh kuasa kebangkitan, sehingga itu akan menghancurkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut, bahkan Allah telah memberikan kekekalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan hidup yang kekal untuk kami nikmati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan yang terus memampukan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang telah menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah.
baik jasmani dan rohani hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.